Selamat datang di Southside Discover. Konten baru dari Southside yang isinya ngebahas band-band baru nih Bim. Ya, dengan tema ngobrol di ruang tengah di rumah Southside. Ya. Bersama saya Bimo Dwi Anandi. Bersama saya Bimantara Septianto. Please welcome Southside Discover. Oke Bim, seperti tadi yang udah dijelasin di awal, kita udah kedatangan satu tamu nih. Ya. Siapa tuh? Nama bandnya Rolegur. Rolegur ya. Itu tapi saya nggak tahu gimana bacanya. Kita nanti tanya aja, betul. Takut salah ya. Katanya juga genrenya ambience gitu. Ya. Benar. Terus ada 3 orang nih Bim. Ya, trio. Trio. Terus ada cewek di tengah-tengahnya. Satu. Mantap. Yoi. Pertama ya episode 1. Episode 1. Ada Rolegur. Katanya juga udah sempat rilis lagu juga. Ya, nanti kita langsung tanya. Kemarin ada single juga ya. Ya, nggak ada salah. Selamat datang nih Rolegur. Ya. Halo, udah datang di sebelah kita teman-teman. Rolegur. Hai. Halo. Gimana nih perjalanannya? Jauh nggak? Jauh mah enggak, cuman macet. Kirain Dan nyasar. Nyasar. Emang udah banyak banget Beberapa kan yang orang nyasar. sih banyak pasti ada yang nyasar ke dalam. Malah ada yang ke masjid. Sholat dulu baru nanya lagi ke depan. Ya, karena udah kagok ke dalam ya. Iya. Gimana nih? Apa kabar nih semuanya? Sehat. Baik, sehat. Sehat. Di tengah pandemi. Alhamdulillah ini. di tengah pandemi ini Alhamdulillah. harus sehat. Harus sehat. Keep healthy ya. Iya, keep healthy. Healthy. Tadi Bim ngebahas tadi Rolegur tuh. Ya. Tanyain tuh mumpung. Boleh deh. Awal-awal. Tapi Saya sebelumnya tanya kita kenalan dulu deh. dulu ya. Oh iya dulu. benar, lupa nih. Coba Yang paling dikenalin. terkenal. Iya. Yang paling terkenal. Followersnya pasti paling banyak. Sekarang terkenal by followers ya. Iya. Boleh deh. Boleh. Siapa? Ya dari yang paling terkenal dong. Mana? Amin ya Allah. Amin. Kita barengan ya. Oke, aku Zafira Yuni. Dipanggilnya Yuni. Zafi aja atau Zafira. Oke. Di Rolegur ngapain? Ngeband lah. Salah ya. Ngawakin kabel aja sih. Pasti. Megang apa? Jadi salah. Sebagai apa tuh? Vokalis ya? Sebagai vokalis. Vokalis, oke. Terus ada siapa lagi? Nama aku Alvin. Alvin, oke. Sebagai arrangement. Oke, mantap. ADMS. ADMS. Satu lagi? Saya Abi, Abi, oke. sebagai gitaris di Rolegur. Oke, gitaris. Halo, selamat datang Selamat datang teman-teman ya. Rolegur di rumah Southside. Terima kasih. Suatu kehormatan. Woi, terima Kita kasih. juga suatu kehormatan teman-teman udah mau memenuhi undangan dari kami. Ya, gitu. di episode pertama ini ya. Balik lagi nih. Tadi saya bertanya. Paling basic ya? Iya, paling basic. Gimana tuh cara nyebutin Rolegur tuh atau gimana tuh Rolegur atau gimana gitu. Soalnya itu kan bukan dari bahasa Inggris juga kan? Bener nggak? Bukan. Sempat saya cari tahu gitu. Awal ceritanya sih pas ya lagi boker nggak ya? Edan. Emang selalu kamar mandi adalah inspiratif. Pasti. Datangnya ide tuh di pasti. Di pasti. Kamar mandi. Kamar mandi gitu Ya. kan. Sempat kepikiran karena dulu tuh base-nya Alvin ku suka kayak model-model Sigur Rós kayak gitu juga kan. Oh iya. Jelas, saya juga suka. Siapa Makanya- nama gitarisnya tuh? Si Poho. Saya suka gimana? Lupa. Ya itulah, coba saya juga. Lanjutnya tuh jadi kepikiran apa emang kayaknya unik nih pakai bahasa Icelandic. Iceland kayak gitu kan Rolegur gitu. Artinya pas waktu ditranslate tuh artinya tenang gitu kan. Oh bener, berarti tenang. Kayak tenang gitu. Jadi kepikirannya secara pronunciation-nya tuh ada yang Rolegur, ada yang Zafi Roleger gitu kan. Gitu. Lancar. Iya bener. Lecer. Udah banyak banget ya. Iya emang agak susah sih. Iya ya. Rolegur juga gak apa-apa, Roleger secara boleh. ini Rolegur ya. Iya. Yang pentingnya Rolegur. Lalu di ada-ada Iya, tuh. ada. Asal tau ngejelegur. Eta bahaya. Tapi emang kita sempat nyari tahu juga ya. Artinya, dan kita sempat emang berdebat. tenang. Yang Bima waktu Saya itu, nemunya diam. saya tenang. Tenang, berarti kamu yang benar. Soalnya kok diem sih artinya? Masa diem? Udah bikin ngapain kok diem sih? Lucu. Iya. Oh, jadi dari bahasa Icelandic ya. Yap, Nah, kalau Rolegur sendiri sebenarnya udah dari tahun berapa sih kalian? Tahun kebentuk tuh 2017 awal. 2017. 2017 awal. 3 tahun. Ya. 3 tahunan. Iya, masih 3 tahun. Kalau historical singkatnya tuh jadi awalnya base-nya berdua Alvin sama Albi. Iya. Itu ngerjain kayak project kuliah gitu ya Bi ya. Iya, Oh. benar.
kayak kita ngebikin kayak anthem buat satu kota. Iya. Gitu. Jadi bikin kayak satu jingle gitu. Buat nge-branding satu daerah. Jadi waktu itu sempat singkat ceritanya sih sempat ngobrol sama Alvin, akhirnya dibantuin sama Alvin untuk bikin aransemennya karena saya kan nggak bisa ya gitu. Maksudnya nerapin perelektronikan musik. Jadi sama Alvin dibantu. Jalan berapa lama ya itu? 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulan. Akhirnya dari situ ketagihan sih. Jadi ketagihan dapat ya bondingnya. Dapat feel-nya sama Alvin. Jadi ya udah akhirnya cari-cari vokalis ya. Sempat kayak kita ngekurasi berapa banyak list vokalis. Oh iya, pasti harus. Soalnya itu kan nentuin ke depannya kayak gimana kan. Soalnya bener. Baru banget apa vokalis lagi. Emang kalau jadi cewek nggak bisa jadi one and only? Tapi emang biasanya vokalis cewek kayak gitu kan. Iya. Dulu juga kurang pernah sempat juga ngeband punya juga sama vokalis cewek. cewek. Itu juga sempat agak dikurasi bener. Dikurasi Iya. kan. Agak picky ya jadinya ya. Bebet bobotnya harus. Jangan pemajikan. Bener sih tapi emang kayak bikin rumah tangga sih sebenarnya kan ngeband. Ngeband teh iya. Bisnis, rumah tangga ya. Iya, Rumah tangga, gue poliandri dong. Tapi ngomong-ngomong itu proyekannya kan bikin jingle buat satu kota itu maksudnya kota di mana gitu? Jadi itu tuh sebenarnya mata kuliah saya sih. Di IKOM. Ada salah satu mata kuliah gitu yang tugasnya nge-branding satu kota. Sebenarnya itu mata kuliah yang berkepanjangan gitu. Maksudnya ada di beberapa semester gitu. Cuman ketika di semester itu disuruh tugasnya adalah bikin satu jingle itu. Kota Tual ya, Bi? Kota mana itu? Kotanya itu adalah Kota Tual. Aduh, di mana tuh? Tual itu di Maluku. Oh, baru tahu saya ada nama Kota Tua. Keren. Ada beberapa juga kota di proyekan itu, maksudnya dari kelas-kelas lain juga, memang ngangkatnya kota yang belum orang tahu gitu. Oh, tujuannya sebenarnya tujuannya masuk loh, kita nggak tahu tadi. Iya, benar. Tujuannya udah kena tuh. Berarti sekampus ya? Sekampus dulu. Sekampus. Semua Kita bertiga? Semua sekampus. Sama ngomong-ngomong masih kerja? Udah kerja atau masih kuliah gitu? Udah Masing-masing punya. pada kerja. Udah pada kerja. Kerjaan masing-masing. Kerjaan masing-masing. Gitu. Iya. Singkat sama Zafi tuh pas yang lucunya tuh ketemu sama Zafi di tempat seblak ya. Iya benar. Benar. Iya. Serius? Iya benar. Tempat sebelah. Jadi Terus lagi keringetan gitu, makan sebelahan, lada gitu. Terus diajak, ayo ngobrol. Aduh, kok belit gitu. enggak jadi Terus tuh. gimana? Kalau Ramzi tadi ketemunya di ini ya, tempat gentong. Tempat gentong. Sekarang kita ketemunya di tempat sebelah. Berarti tempat makan. Iya, tempat makan juga. Enggak sebenarnya aku tuh dari dulu udah ngeband, udah tahu sama Abi juga dari dulu ngeband dari SMP. Cuman genrenya nggak yang kayak gini, genrenya beda banget aja. beda banget. Beda banget aja pokoknya. Terus singkat cerita, Abi tuh temen deket gue. Mantan gue sih. Oke. Oh ya, aduh. Ya gitu ya, pokoknya ya. Ya udahlah iso. Tapi ternyata malah sekampus kan. Terus udah gitu di kampus gue tuh jarang banget ada orang Bandung lagi. Ternyata dia ada. Nah singkat cerita gue baru balik dari ada program kampus dari student exchange gitu. Baru balik nih ke sini. Ya kan kangen seblak ya. Oh iya pasti, bener. Betul. Jelas Pride tuh. lokal. Jelas. Ya. Dek ulin ka mana, letah mah mau bisa diganti. Pasti bahasa mah. Bener. Gak bisa diganti di mah, tetap. Nah, udah gitu tahu-taunya dia lagi lewat kan. Zafi katanya. Hah, kenapa? Gue lagi sendiri banget. Dengerin ini deh. Lo mau ngeband gak segala macam? Ya udah dengerin dulu aja. Takutnya kan gak cocok. Ya gue juga gak mau ya. Terus udah gitu. Udah dengerin. Ya udah ntar bikin sampel voice aja nanti dikirimin. Ini lagunya pakai yang ini. Jadi tetap aja gue di audisi ya. Ya di audisi Kayak, audisi dadakan. Pasti. Audisi dadakan kayak ini mau bikin apaan sih gue gitu. Gitu singkat cerita ketemu. Unik juga ya maksudnya dari project terus ketemu di tukang seblak bro. Tapi sebenarnya langsung ngeband. bentar, kan ketemunya di tempat tukang seblak tuh. Maksudnya kalian udah sempet kebayang langsung, oh Zafi nih. Iya. Berarti enggak? Berarti sekelibet. Sekelebat. Gak tahu ya kalau dari mereka. Soalnya gue kan tadi kalau SMP tuh megangnya gitar. Oke. Sama piano. Sekarang jadi vokalis kayak Kayak gak tahu nih dia yang tiba-tiba. milih. Soalnya kan tadi katanya diseleksi nih. Nah, takutnya si Zafi udah masuk dalam list kalian kah? Apa gimana? Sebelumnya belum ya Zif? Bi ya? Belum. Belum. Jadi
Sebenarnya ada beberapa ya sebelumnya, cuman awalnya memang kita juga bingung karena ya jadi iseng aja gitu sebenarnya awalnya iseng sama Alvin bikin beberapa aransemen, cuman sequencer sama masuk gitar dikit-dikit. Cuman kita juga masih bingung nih tipikal vokal kayak gimana sih yang cocok masuk ke aransemen ini gitu. Cuman tiba-tiba kita dengerin apa ya, lagu apa ya? Alina Baras apa Lana Del Rey gitu. Dengerin itu tapi jadi kepikiran, oh kayaknya cocok nih kalau misalkan tipikal vokalnya yang agak-agak seriosa gitu. Jadi kayaknya kita nyari anak choir aja nih gitu. Siapa ya gitu. Nyari-nyari. Ternyata ada. Ada ternyata ya. Javi anak choir bro. Iya aku anak choir. Coba itu nggak ngelewat tukang sebelah. Tukang martabak. Mau Alpanggi. Beda lagi nanti ketemunya. Terus kan ngomong-ngomong Javi anak choir kan. Beli seblaknya. Gitu kan. Emangnya kabur gak sih? Iya siapa tahu gitu ya. Oh gitu ya jadi nggak sengaja ya. Berarti si list yang udah dibikin tuh gagal dengan orang yang ketemu di sebelah. Iya benar. Dan kenal gitu karena kenal kan. Iya benar. Oke. Terus kalau ngebahas tadi masalah udah ngebahas nih. Terus kalian rilis pertama tuh apa sih? Dan dalam bentuk apa? Gitu? Kapan gitu? Rilis pertama langsung EP ya kita ya. EP Langsung Oh langsung EP. Jadi nggak kayak kan biasanya suka ada jembatan dulu single atau apa gitu. Enggak langsung. Langsung EP. Jadi sebenarnya kayak 2017 tuh menurut gue tuh kayak indie band yang setara sama gue tuh gue hoki banget. Oh iya. Hoki banget karena langsung gitu kan. Tanpa kita harus ada promosi, Instagram juga nggak ada, foto aja belum, segala macam belum. Waktu itu tuh kayak gitu. Waktu itu kayak gitu. Soalnya waktu itu gue masih siaran di salah satu radio di Bandung. Terus terbantu gitu. Ya terbantu gitu. Iya, jadi kayak udah puterin aja lagu lo di sini. Biasanya kan harus di filtering dulu sama musik director kan. Inner people. Orang dalam. Tapi bukan dimanfaatkan sih, itu mah jadinya jadi keuntungan. Iya, jadi kayak momennya pas aja sih. Iya betul. Nah singkat cerita diputerin, terus udah gitu masuk gigsnya mereka, yang ternyata dipasang di billboard gede banget kayak, sumpah gue ada di situ. Itu kan kayak kaget ya. Iya. Selama gue ngeband ini doang yang berhasil gitu. Soalnya yang lainnya gagal. Tapi kan jadinya keuntungan juga kan, maksudnya. Terus rilis tetap tapi di platform digital atau apa kalian ngeluarin fisik enggak? Fisik enggak. Oh fisik enggak. Jadi kita gitu enggak? Merchandise ada sekali doang tapi terus udah gitu. PO pasti. Cari duit bisnis tanpa uang. PO. Biar gak rugi. Terus udah gitu kita juga promo single pertama banget pas event itu. Oke. Pas event gigs pertama, event pertama sekalian promo. Dan itu cuma sekali doang udah. Nah sisanya manggung-manggung yang lain, udah manggung-manggung yang lain jadinya kayak kayak gimana ya, mengikuti aja semuanya gitu. Manggung sini segala macem. Alhamdulillah sih. Karena si intinya udah ke-create dari pas waktu awal tuh jadi projectnya udah nyantai gitu. Ketika udah masuk gigs tuh udah enak. Tinggal jalan jadinya. Judulnya apa tuh? Judulnya karya yang di EP ada nama EP-nya apa, terus judulnya ada apa aja? Nama EP-nya Here For You. Itu awal-awalnya gitu kan. Di dalamnya tuh ada 5 lagu, 2 remix. Yang awal tuh Home judulnya. Kemudian Loneliness sama yang terakhir yang Here For You. Nah yang si 2 ini yang remixesnya itu yang Here For You. Ada 2 remix gitu? Dua remix. Ada yang ke genre trance sama drum and bass. Oke. Emang agak jauh ya. Untung gak bikin deep punk. Itu mah lain remix bro. Deep punk. Oh gitu ya, jadi udah ada EP dan single juga ya kemarin ya awal. Yang terbaru tahun. Berarti udah punya 6 lagu ya berarti? 6 lagu. Yang terakhir Ocean Mind ya. Ocean Mind itu 2020. Kebenaran itu emang udah di preparing dari 2019 ya. Iya udah lama benar. Baru keluar kemarin. Lama dulu berhenti langsung preparing lagi nih gitu. Pas 2020 tadinya pengen gas banget dari awal gitu. Semuanya gitu tuh awal tahun kecelakaan. Pasti. Ya kan? Udah terproject kayak gimana gitu kan 2020 tuh. Semuanya buyar. Oh jadi udah ada single. Yang keluarinya ada video klip atau apa itu di single itu? Atau enggak? Masih ada visualnya. Masih progres. Visual ya? Masih visual. Soalnya waktu itu kan sempat vakum lama banget. Kayak 2 tahun nih. 2 tahun, setahun setengah. Setahun setengah. Itu lama banget soalnya setiap kita, misalnya kita mau manggung.
ada kecelakaan ya di laptop Anda. Hilang data. Hilang data. Serius? Serius. Tapi itu mah nggak bisa diapa-apain. Iya, Mau ke dukun, kita tolong cariin di mana data saya juga nggak bisa bos. Dukunnya belum Dukunnya pakai juga online soalnya. Ya, dukun belum modern soalnya. Masalahnya sakitnya lebih sakit dari sakit hati. Bener bisa serius. Soalnya itu kan jatuhnya dari hasil mikir, hasil usaha waktu gitu. Proses kreatifnya juga masih beda lagi. Berarti sekarang mau udah ke backup ya? Udah belajar dari pengalaman. Udah belajar dari pengalaman pasti di ada pengalaman berapa flash disk di itu semua ada semuanya ada langsung ada semua. Nah, gitu. ngomongin proses kreatif nih dari kalian kayak gimana sih awalnya gitu ketika bikin karya tuh gitu. Oke. Ini yang uniknya gini sih, dari ketiga kita masing-masing tuh punya baseline yang beda-beda nih gitu. Base-nya Alvin sendiri kan dulunya dari elektronik. Gitu. Dari Zafi itu langsung choir juga gitu. Nah, dari Abi lebih ke seni sentuhan popnya tuh dapat. Oke. Jadi dari kita masing-masing tuh Punya kadang karakter yang beda. Iya, beda-beda gitu. Jadi kadang idealis masing-masing kayak gue pengen kayak gini nih, gue pengen kayak gini nih, gimana nih? Iya, benar. Oh gitu. Tapi jatuhnya jadi di blend aja gitu perbedaannya itu gitu. Keluarlah lagu-lagu yang regular ada gitu. Makanya kayak di eksperimental aja deh. Dan kenapa sih? Susah banget ya. Rolegur. Disundakeun emang gue disundakeun. Kenapa sih? Tapi menarik juga maksudnya kenapa kalian milih genre ambience ya? Maksudnya di saat mungkin ya di tahun itu mungkin banyak band yang Folk. Iya 2017 benar banyak folk atau apalagi dengan vokalis cewek kan banyak banget tuh band. Iya banyak banget. Kenapa sih kalian milih ambience? Maksudnya gitu. Mungkin ya kita juga nggak tahu nih di tahun segitu apakah udah banyak banget nggak sih orang yang ngedengerin ke sana atau misalnya yang udah terinfluence ke sana-sana gitu. Kenapa kalian memilih itu gitu? Iya. Lu mau Zaf? Soalnya kan kalian nih beda-beda nih. Terus jadi kayak kepikiran udah aja ambience gitu kan. Terus emang siapa juga tuh yang mencetuskan? Oh sebenarnya tuh kayak gue kan lihat materinya dari dia dulu kan. Ini masukinnya kemana ya? Ini mau ada seriusannya serius. Kan gue capek kalau misalnya setiap manggung pakai serius mulu. Benar juga. Kalau choir kan banyak kan. Ini gue sendiri kayak, ini gue capek banget sih. Lagunya tuh menurut gue agak susah-susah ya. Dan harus fit banget badan. Kalau misalnya sekalinya gue flu atau segala macam, aduh gue mending pasti beda gitu. Iya pasti beda banget. Terus udah gitu singkat cerita karena ya jadi gue juga suka ambience. Karena gue pengen set panggungnya tuh, pengennya di setiap panggung tuh malam ya. Dan gelap dan mainnya lighting. Tapi kan gak semua panggung ada yang kayak gitu. Ada beberapa emang jadi oke banget. Kalau siang tuh kayak vibes-nya haredang gitu ya. Karena emang kalau yang saya rasakan ya, maksudnya musik ambience tuh emang harus proper juga dengan suasana. Lagi suasana hati kan. Nah itu. Harus sambil ngehulang gitu. Emang musik healing kan. Lighting dan visualnya ya. Lighting sama visualnya harus dapat juga ya. Iya karena jarang. Masa aja pakai lagu kita joget kayak nggak ada gitu. Bener nggak ada. Pasti orang semua diem duduk. Lagu full reverb, full delay. Batur pogo. Aneh eta kumaha. Jadi harus chill yang denger. Emang harus chill banget bener. Dan gue sukanya dia suka pakai metafora alam gitu kayak suara-suara angin, air. Suara anak kecil kok. Anak kecil. Nah, dia udah pakai ini aja. Kita nerobos banget nih nggak apa-apa. Ya udah, go, ya udah. Oke. Tapi kadang Abi itu yang suka lebih kayak ke sentuhan popnya dapat gitu dari visualnya gitu kan. Makanya lebih kayak diterima meskipun niche marketnya gitu, tapi sentuhan popnya tuh masih ada. Karena kalau misalnya masuk radio kan harus easy listening banget. Iya, betul banget. Susah banget yang segmen itu. Betul. Nah, gimana caranya? Gue tuh dulu punya cita-cita gimana caranya lagu gue masuk ke radio. Oke. Satu-satunya gue jadi penyiar. Udah. Iya benar. Ternyata benar. Di tengah-tengah jalan betul. Itu rencana gue. Emang jadinya cocok gitu. Misalkan lagu ambience di setel di radio lagi macet. Stres bro. Terus mendapatkan ketenangan kan jadinya. Atau enggak naik drive kan enak. Iya benar. Iya. Oh jadi dari situ ceritanya. Tapi sih saya pengen nanya referensi sih nih kalian kemana tuh. Soalnya saya dengar kayak band-band apa ya. Kayak Sigur Rós tadi kan di awal. Terus kayak like host gitu kalau nggak salah. Like and motion. Terus kalau vokal saya dengarnya kayak Aurora gitu sih. Aurora ada. Gitu. Sentuhan Auroranya ada. Kalau referensi kita ada punya patokan London Grammar sih ya. Iya kalau kita bertiga.
karena dia kan setnya bertiga juga. Terus vokalisnya cewek dan range vokalisnya tuh kan cewek. Gue kan jarang ya suaranya berat gitu. Iya benar berat banget. Iya kayak bapak-bapak kan. Iya gak apa-apa. Tapi pas datang juga, oh cewek ternyata. Kaget ya. Kirain Pak RT lagi datang. Iya. Bimo mana tadi? Tadi kan nyari Bimo kan. Iya benar. Iya karena dia range suaranya berat jadi gue kesana aja. Udah tahu, tapi bisa tinggi juga gitu. Karena kalau misalnya gue masuk ke pop, gue gak ngerasa gak nyaman. Paling jazz oke masuk. Iya pasti. Jazz masih oke. Kalau misalnya udah pop aduh gimana ya bingung. Iya. Tapi itu jadi tantangan buat kalian juga kan. Iya. Maksudnya untuk menyesuaikan ya kalian nyamannya masing-masing ya gitu. Iya benar. Mana lagi kalian basicnya juga kan beda-beda banget Iya. nih. Iya, benar. Maksudnya kalau mungkin kalau beberapa band walaupun dulunya udah pernah nge-band ada satu roots yang sama lah. Iya. Oh ini kan Benar, beda banget nih. Beda banget. Yang satu di mana, yang satu di mana. Gitu kan. Kadang nggak nyambung ya. Iya. Nggak nyambung. Jadi awal-awal tuh benar-benar Alvin referensinya kemana, saya kemana, Zafi kemana tuh benar-benar ngomong apa sih gitu. Iya. Nggak nyambung Nggak aja. ngerti ya. Sama Tabrakin aja gitu sama kita langsung dieksperimenin Makanya gitu. dari awal juga udah bilang sama Alvin ketika ngebentuk Rolegur ini ya senyamannya kita aja gitu. Maksudnya jangan memaksakan ketika kapasitasnya memang segitu ya udah segitu aja nggak apa-apa gitu. Apalagi harus terpatok sama genre gitu kan. Iya. Gak usah kepatok sih. Benar. Apalagi sekarang subgenre kan banyak banget. Banyak banget. Yes. Anak-anaknya tuh banyak. Turunannya banyak banget. Pop hardcore. Hanya pop hardcore. Pop hardcore kayak gimana tuh? Belum pernah. Sorry pos hardcore. Warna-warna. Terus ambience juga mungkin dari post rock. Yes. Iya, mungkin anaknya ya, anaknya kan, anak-anaknya gitu kan. Ya pasti kayak gitu. Terus nih sebelum pandemi pasti pertanyaan bos. Nggak mungkin lagi pandemi ada manggung-manggung. Nih sebelumnya pernah manggung di mana aja nih? Soalnya kita lihat kayaknya rame banget nih ya Iya, di pasti. Instagramnya juga kita cek, wih kayaknya jadwal panggungnya padat banget. Padat banget ya, sumpah. Parah. Padat banget gitu. Kalau manggung yang gede-gede apa yang? Ya boleh, misalnya bebas deh, kalian merasa boleh nyebut oke merek nih di sana. emang? Apa? Boleh nyebut merek? Silakan, tidak Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa ya? Kita tidak terikat dengan siapa-siapa. Siapa tahu nanti bisa jadi host di acaranya kan. Berdua ya, satu paket. Satu paket. Kan Waktu lumayan. itu yang kaget banget tiba-tiba masuk Authentic City. Oke. Itu baru pertama banget berapa kali manggung ya? Baru tiga kali manggung udah masuk kan. Yang ada di billboard itu. Terus Oke. orang-orang kayak itu tuh anak kampus ini tahu gini-gini. Yes. Oh ternyata kita diomongin guys. Oke aku senang. Kerasa ya. Jadi ininya apa? Achievement sih maksudnya. Iya ada achievement sendiri gitu kan. Itu sudah gitu kita sempat di Surupa Space yang bareng sama Panama. Oh. Yes. Iya, Opening iya, Panama ya. Opening Panama. Panama. Oh, Heeh. Terus apalagi Awesome Festival yang ada di Secapa Ade waktu itu. Itu Apalagi ya? bareng lokal sih ya. Iya itu Tapi lokal. yang menurut gue lebih kayak berkesan buat gue sendiri itu pas waktu Olaf sih. Maksudnya Oh iya, Olaf. si Olaf itu tuh kayak lebih kayak ke campaign untuk go green gitu ya. Iya. Oh. Cocok gitu jadinya kan. Iya. Dan kagetnya tuh di si Olafnya sendiri maksudnya fundraisernya tuh minta lagu kita buat di posting di Facebooknya dia gitu. Oh, buat Jadi- kampanye gitu. Iya. Iya, buat Oh. campaign-nya. Kampanye tuh penangkaran hiu gitu ya. Penangkaran hiu. Penangkaran hiu gitu. Cocok atuh. Lagu visual aja harus di laut. Jadi gue lagu hiu teh. Ambience kan jadi nyantai gitu. Keren-keren. Itu yang menurut gue lebih berkesan sih gitu. Gitu, oke. Tadi kalau ngebahas masalah personil nih, kan beda-beda ya. Maksudnya kalian bertiga nih. Kesulitan paling pertama selain misalnya kalian tadi nggak nyambung apa segala macam, apa sih terlepas dari misalnya kalian udah saling kenal nih. Iya, betul. Ya kan? Karena kenal aja kalau udah di band mah kan Iya. kadang-kadang ya ada nyambung gak nyambungnya. Pasti. Iya gak sih? Apalagi kalian gitu ya, maksudnya dari yang satu dari mana, Alvin juga dari pernah DJ kan? Iya. Iya, iya. Tahu Iya, soalnya. benar. Banyak banget dulu di panggung. Oh iya, aku nge-Alvin teh. Aku nge Pernah main di kampus saya, Bos. Tuh, ini orangnya Bi, makanya kan boleh lah. Mana gitu. Beda-beda kan soalnya ya, maksudnya Agung kan. Si Agung kan disebut Kenapa kan. sih Agung. Alvin kan dengan dari Jana, terus tadi Zafi dengan Pop. ya, terus Abi di bandnya juga kan. Itu kan dunia yang sangat, walaupun Berbeda. sebenarnya di musik tapi beda kan. Nah itu kayak gimana sih? Kalau kesulitan
Zafi punya standar tinggi banget sih. Tentang perlaguan. Curhat. Jadinya kebalik ya. Tadinya mereka yang buka-buka. Iya, emang. Tadinya gue yang ngikutin mereka, sekarang lo ngikutin gue. tadinya hampir diseleksi ternyata jadi Zafi yang punya. Kalah jadinya. Ya jadi kalah. Tapi kita kadang suka kayak bikin materi gitu, kayak kita suka pitching bareng sama Abi gitu kan, bikin kayak gini. Pas waktu dikasih ke Zafi itu kayak, Zaf kuat gak segini? Harus kuat ya. Gitu. Aja. Pasti awalnya ngikutin. Iya awalnya. Dan dia pun punya kayak, gue gak bisa. Gue gak bisa. Tapi memang daripada maksain jadinya gak ini Iya, juga ya. soalnya kalau Mending dinyesuaiin bener. kalau manggung, kalau misalnya gue ntar false gimana? Itu soalnya kan pasti kedenger banget. Terus gue yang kena dong pertama. Iya. Mana pasti kelihatan banget itu kan namanya vokal. Gimana juga kan. Gimana lagi? Gitar misalnya fals salah pencet dikit mah ya udah gitu. Iya. Kalau vokal. Langsung orang paling depan. Iya. Oh gitu jadi Zafi yang punya standar. Jadi kalian akhirnya sekarang menyesuaikan. Jadi kadang kayak terlalu rendah, terlalu tinggi, nggak mau, nggak ganti. Benar. Maaf ya. Maaf. Sebelumnya tapi ini pernah diobrolin nggak? Waduh. Oke di sini yuk. Aku main sampai kayak gitu. Enggak, tapi kita maksudnya lebih saling mengerti aja gitu kan. Maksudnya kapasitas si Zafi dengan range vokal yang kayak gitu ada gitu. Ya udahlah kita nyesuaiin juga gitu. Maksudnya kan Zafi Abi punya taste di popnya, apakah emang ini bisa masuk atau enggaknya gitu kan. Makanya lebih kayak ngeblend aja gitu. Soalnya nggak bisa pakai range vokal cewek. Iya. Harus di tengah-tengah gitu. gitu. Rendah. Middle. Mending rendah sekalian aja. Iya. Soalnya malah ada satu lagu di Ocean Mind, chordnya dia sama aku sama. Oh, sama itu chordnya. Itu keren sih. Jadi kayak, gue jadi cowok. Sampai semua yang denger, Zaf mana nyanyinya? Itu yang di awal? Enggak itu mah cowok kan? Enggak itu gue gitu. Out of the box banget jadinya gitu kan. Suara asalnya si Zafi, tapi kita bilang cowok. Ya itu mungkin keunikannya. Keunikannya itu pasti keunikan bisa jadi keunikan kan yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau gini nih, kalau pengalaman selama ngeband nih, kan kalian juga pasti pernah punya proyekan-proyekan yang lain sebelumnya nih. Kalian ngerasanya kalau di Rolegur kayak gimana sih kan kalau misalnya yang biasanya nih yang sebelumnya punya band kan dengan ada project baru misalnya, wah di sini gue lagi lebih dewasa, jadi lebih atau mungkin misalkan kayaknya sama-sama aja nih. Atau kadang orang juga kan ngerasain dewasanya tuh misalkan di beberapa genre yang di band yang dimainin gitu. Mungkin di ambience gitu. Ya, bisa kalian ngerasa gitu. kayak soalnya kan berarti jatuhnya di sini gitu. Kalian bertiga beda-beda kan tuh si latar sampai dapat ini terus kalian ngerasa oke, berarti selama ini tuh di sini gitu. Gitu dari masing-masing pribadi atau boleh dari masing-masing pribadi. Kalau dari gue pribadi sih lebih nekenin pas waktu dari awal pun ke Rolegur sendiri kita bertiga ngomong kayak ini buat jejak digital kita aja. Oh, oke. Jadi sewaktu-waktu ntar pas waktu udah tua atau apa, ya lu punya karya. Masih ada di platform atau gimana. Gitu. Maksudnya wadah buat ngetuangin segala kreativitas lu di sini gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Gak tau Zafi. Kalau aku biasanya kan choir nyanyi tuh banyakan. Ya, oke. Ini gue bisa sendiri. Panggung terus cuman bertiga gitu. Kelihatan banget kan pasti beda sendiri gitu. Karena kok choir kan gak kelihatan kan siapa nih suara siapa karena ngeblend gitu kan. Terus jadinya kayak karakter gue gak bisa dikeluarin banget kalau misalnya lagi bareng-bareng. Bisa tapi sesuai dengan porsinya masing-masing gitu kan. Nah kalau di Roger gue bisa explore apapun tapi dengan teknik-teknik yang udah gue dapetin. Awalnya gue tuh nyanyi nggak menyanyi malah ya, lebih baik gue main alat musik sebenarnya dibanding nyanyi. Taunya pas udah dapet nyanyi enak juga ya. Jadi kalau misalnya gue bete, udah gue nyanyi sambil manggung juga itu oke sih. Jadi gue lebih kayak oke gue dapet gitu. Jadi akhirnya gue nyaman karena gue bisa ada idealis gue di sini. Kalau dari gue. Kalau Abi gimana? Sebenarnya sih kalau saya ngerasanya kayak di Rolegur ini segala sesuatu tuh bisa lebih mudah gitu. Oke. Oh iya benar. Tanpa harus mengeluarkan effort yang besar gitu. Ternyata bisa loh. Maksudnya dipermudah dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Iya, dengan recording bisa di rumah dengan sendiri, mixing mastering bisa sendiri ya, dan betul. lain sebagainya gitu. Maksudnya teknologi teh bener-bener maju ya sekarang. Maju banget gitu. Maksudnya sadar-sadar tuh pas ketika baru mulai proyekan sama Rolegur gitu. Ternyata nggak usah loh ngeluarin effort segitu. Maksudnya pengalaman sebelumnya ya gitu. Dengan cost yang segini bisa nih kita ngeluarin sesuatu gitu kan. Dengan hasil yang maksimal juga gitu kan. Ya, berarti kalau disimpulin mah teman-teman Rolegur dapat pendewasaannya di Rolegur ya. Benar. Udah kebangunnya di sini ya. Makanya kita nggak mau banyak-banyak.
Gak ada niatan nambah drummer gitu. Atau Udah ada apa ya, drum kita pad. suling tendang. Biar lebih gampang ngobrolnya. Bener juga sih. Iya sih. Karena setiap gue punya band kan bertujuh, berlima. Waduh. Terus yang manual kan, maksudnya bukan Iya. manual, maksudnya ada satu-satu. Gue juga pengen iya. sih kayak gitu. Dan sekarang tuh lebih simpel gitu, manggung kayak, oke gue kayak karaokean, tapi oke deh gitu. Iya sih. Sequencer tebal bro. Iya. Segala bisa dimasukin di sini. Segala bisa dimasukin. Sekarang kan udah mudah semua ya. Teknologi. Lebih enak ya. Gitu. Kalau kita bahas lagi nih Bim, tadi masih penasaran masalah nama. Oke, boleh. Kan Rolegur tadi aslinya ketenangan nih. Ya. Tenang lah ya, tenang. Ya kan? Tenang ih. Tenang. Mending rusuk kita. Udah di highlight. Nah, kalau kalian nih pertanyaannya as a band lah ya, atau bolehlah pribadi juga. Kalian memaknai ketenangan sendiri itu kayak gimana sih? Kan kayak misalnya nih Bim ya, Iya. setiap orang tuh kan punya tenangnya masing-masing lah. Ada yang diem di kamar sendiri juga itu sudah tenang, tapi nggak semua kayak gitu kan. Ada yang misalnya cukup gue jalan-jalan ngelihat situasi kota udah merasa tenang gitu kayak ya. gimana. Nah, Ngeliat orang gitu. kalian tuh memaknainya kayak gimana dan apakah di lagu-lagu itu juga kalian coba menyampaikan message-message si tenangnya ketenangan itu atau ya. misalnya ada message-message yang lain Ya. gitu di luar tenang itu? Ada. Dulu. Siapa dulu? Siapa dulu? Lu dulu ya. Nah, kalau misalkan gue sendiri, karena emang dari dulunya emang suka musik juga gitu, maksudnya ketika gue ngedengerin kayak udah stres atau apa gitu ya, ngedengerin lagu Rolegur tuh udah bisa pembawa tidur iya, Iya. Bener banget. pembawa tidur iya, ataupun pas lagi bengong gitu kan, apalagi pas hujan kayak vibes-nya dapet banget ya. gitu, maksudnya Pasti. dari message itu pun dari kita sendiri, maksudnya selain emang dari lyricsnya tersendiri, maksudnya dari instrumental dan ambience segala macam di lagunya tersebut tuh bisa seenggaknya nih gue bring vibes yang kayak gini nih ke audience gitu. Tuh. Dezafi gitu. Aku ya. Iya. Menurut aku tenang sendiri tuh pribadi ya. Ya, boleh, Kan biasanya pasti musik, dengerin musik pasti gitu. Ya, itu. Terus udah gitu makan ya. Iya bener sih. Gue sih makan. Aing juga makan sih. Makan. Tapi sendiri jangan diganggu sama yang lain. Biarin aja gue ke mall sendiri, ke restoran sendiri. Ya udah sendiri aja. Jadi kan Iya, gak iya, diganggu iya. kan. Iya, iya. Terus udah gitu kalau misalnya dari sambungin sama lagu-lagunya Rolegur tuh ada beberapa lagu yang kita punya perspektif masing-masing beda. Iya, iya, iya. Kayak di Tapi awal satu gitu. lirik itu bisa mewakili itu semua, Semua, ya, gitu. iya, Cuman oke. gimana sih cara nyampeinnya gitu kan. Kalau misalnya dari gue pastinya sekarang aja nih kasih tau perspektif ya. Boleh. Sekarang aja ya. boleh, Jadi di Here For You itu perspektif dari gue itu tentang Tuhan. Oke. Here For You maksudnya kayak ini buat kamu kalau misalnya baca liriknya kayak sini aja kalau misalnya lo gak tahu mau kemana lo datang ke sini aja. Oke. Nanti gue akan bisikin sesuatu yang bisa ngebuat lo tenang gitu. Bukan tenang sih lebih ngebuat lo happy gitu. Waduh. Kalau dari banget sih, gua- keren banget sih. Keren Tapi banget kalau sih. dari mereka beda soalnya. Ada yang cinta-cintaan. Soalnya kan pasti dari Zapi kan soalnya yang nulisnya kan. Iya. Ya, pasti yang lebih benar-benar tahu kemana. Iya tahu kemana arahnya. Dan kita juga kalau punya di band juga gitu ya. Heeh. Maknai Tapi yang yang lagu nulisnya A gitu. bukan aku. Oh iya. Serius Jadi fun kayak fact. yang nulis tuh siapa ya gue lupa dah. Itu yang sebelah kanan. Iya. Jadi Diam-diam aja sebenarnya bapak yang sebelah kanan. jadi sebenarnya Keren juga. masalah pribadi dia. Oh. Cuman dimaknai Cuma lain sama dimaknai Zafi. lain sama Zafi. Iya, gue tuh mikirnya, gue mah mikirnya ke sini. Oh sebenarnya Gue tuh juga nggak- berubah Zaf nggak kayak perspektifnya. Aduh. Suat-suat itu. Buka lama jangan dibuka. Iya jangan. Iya, soalnya itu si Alvin lagi kayak wah nggak tahu disparate atau segala macam ya. Iya. Terus kayak gitu. Jadilah nih lagu kayak oh gini, oh yaudah gitu. Kalau gue maknanya gitu. Oke. Kalau Abi nggak tahu. Kalau saya sih kalau maksudnya dari tadi yang apa yang lagu-lagu Rolegur sendiri kalau tenang menurut saya itu ketika maksudnya cara menenangkan diri saya itu dengan jalan-jalan gitu. Jadi kadang mungkin Alvin ketika lagu-lagu Rolegur mengiringi ketika tidur atau lagi ngapain gitu. Kalau saya sih lebih kayak kalau lagi di jalan tuh denger lagu Rolegur tuh dapat banget feel-nya gitu. Oh, Jadi oke. Sebenarnya kalau saya pribadi sih pengennya pendengar-pendengar Rolegur ini dimanapun mereka berada gitu ketika mendengarkan lagu-lagu kita tuh ya bisa dapat gitu feel-nya ketika di jalan, ketika lagi tidur, ketika lagi Segala suasana ya, suasana lagi hati. kayak gimana pun juga karena ya itu dari kita bertiga pun punya makna yang beda-beda di setiap lagunya gitu. Kadang dengan lirik yang tok seperti itu gitu.
maknanya tuh beda-beda. Iya. Dari kita bertiganya tuh beda-beda gitu. Itu ininya lirik berarti- itu apa ya? Kayak nilai magisnya lirik. Nilai magis benar nggak sih? dari sebuah musik ya. Musik dan lirik soalnya ya itu memang benar dalam banyak juga kan lagu yang diartiin A B C D tapi orang lain padahal artinya artinya, apa iya, gitu. Banyak benar, banget artinya kan kayak lain, gitu. benar. Mungkin malah ada beberapa band yang setiap ditanya kayak gini nih, kayak misalnya ditanya maknanya apa, ya dia nggak akan mau ngasih tahu, ya terserah aja kalian mau maknainya apa. Ya, ada benar, beberapa tuh benar, yang kayak benar, gitu ya, karena ya memang tiap orang pasti memaknai lagunya beda-beda ya nggak sih? Iya benar-benar. Gitu Bim. Terus juga masalah genre ya, maksudnya dengan memilih ambience tuh kalau yang saya artikan kayak healing aja gitu, musik untuk memperbaiki sesuatu gitu. Kalau Dalam misalkan diri, lebaynya mah gitu. Iya, Tapi kalau lebaynya. menurut temen-temen nih gimana? Maksudnya kayak memaknai, ambience tuh kayak gimana gitu. Soalnya kan maksudnya nggak banyak orang yang main ambience. Soalnya kayak walaupun instrumennya dikit gitu, tapi cuman kan padat gitu. Iya, dan emang nggak gampang juga bikin gampang musik banget. ambience gitu. Nggak gampang banget. Karena kan banyak unsur juga, apalagi Iya. tadi ada apa unsur alam. Alam dan apa juga segala suara macam. hujan, suara anak kecil saya denger. Iya. Anak kecil udah. Anak kecil serius bro. Bukan salah denger, serius dia lagi di jalan. Salah denger saya Siapa pak. tahu lagi di rumah terus tiba-tiba ada anak kecil kan bingung. Jangan gitu. Saya penakut bos. Tapi Gimana itu tuh? banyak yang kaget. Lagu itu banyak yang kaget. Iya emang tadi juga saya, apalagi tadi tuh mau nyebrang. Budak suara budak itu sebenarnya ada kaget sebenarnya. Cuman ternyata emang ini unsur ya dari lagu. Gimana tuh? Kalau ambience sendiri, buat gue lebih kayak ke recharge buat diri sendiri sih. Oke, ya benar. Apalagi tadi kan ceritanya tentang patah hati. Bener kan? Untuk memperbaiki Buat diri. recharge diri sendiri, cuman menurut gue kayak lebih kayak kenapa ada sentuhan alam, kenapa ada sentuhan yang si anak kecil kayak tadi. Iya. Apalagi terutamanya yang pas waktu gue bikin lagu Home tuh, artinya home gitu. Lu bakal mengingatkan masa kecil lu pas waktu Di rumah. gitu. Oke. Vibes-nya tuh, message-nya tuh Iya, kayak iya, gitu bener, gitu. bener, Kayak Iya. apa ya meremind lagi nih waktu Iya, kecil iya. lu tuh kayak gini. Iya. Gitu. Itu yang ada suara anak kecil di home. Iya. Yes. Iya bener kan? Iya di Home. Home. Bener sih, jadinya kayak ngerasa pengen Mana ke balik. bawah ya? Ke Jadi bawah. kita udah pengen putar balik aja lah. Pulang. Ingat rumah. sampai personilnya pun si Abi sendiri sampai Ngomong kayak memaknai itu bener-bener Oh ya kayak gitu Bi. Bener. Maksudnya dari lagu Home sendiri, maksudnya yang tadi dibilang Alvin bener banget. Kayak ketika kita bikin lagu itu pun ya, Yes. maksudnya ya beberapa orang sih serem kali ya. Maksudnya denger suara anak kecil kayak agak serem gitu. Iya sih. Tapi tadi bercanda ya, jangan dulu. Tapi takutnya jadi gara-gara orang kan. Iya gara-gara saya. Iya. Tapi kesuges. Tapi bener malam-malam, Yes. bikinnya malam-malam ya. malam-malam. Itu Oh, tuh Iya malam. Aduh. bikinnya malam-malam. Maksudnya Alvin masukin sound effect itu tuh bener-bener random banget ya. Ya, random. Enggak, Sumpah random. Serius dari mana idenya gitu? Karena vibes si lagunya sendiri lebih kayak ke riang banget Iya. dan lebih kayak Oke. anak-anak banget Iya. gitu ya. Makanya kayaknya seru nih ditambahin kayak sound itu. effect suara bayi gitu kan yang anak kecil yang ketawa kayak gitu. Kalau dari Zapi gimana? Kalau dari aku sebenarnya lagu itu tuh sebagai pemanasan sebelum manggung. Beda. Beda lagi. Oh iya, bener lagi memaknainya. Iya, soalnya kan kalau misalnya gue seriusnya kan harus pemanasan banget. Iya. Jadi tuh kalau misalnya setiap manggung itu beres gue nge-MC, beres gue siaran, naik Gojek langsung datang kayak belum nafas udah suruh manggung gitu kan. Manggung, ya. Gak enak kayak gitu. Iya, benar, Terus kayak yaudah deh gue bikin liriknya dikit banget, cuman ada paling Feel in the Air doang 3 kali udah. Udah. Oh iya, Sisanya benar-benar. ayah-ayah doang kan. Itu kayak cuma pemanasan doang Iya, iya, sebenarnya. iya. Dari situ dan sebenarnya di lagu itu tuh gue gak sengaja dapetin nada vokal yang itu kan. Akhirnya kayak yaudah ini kayaknya dijadiin lagu aja. Tadi itu gak akan dijadiin lagu. Gak akan dikeluarin. Tadinya cuma untuk live act doang. Udah. Oh. Iya. Tapi lama-kelamaan kayaknya oke sih. Yaudahlah jadi intro kita aja deh gitu. Seru. Kalau Emang aku nih, dari gitu. Rollegur banyaknya penuh dengan tidak sengaja bos. Iya memang. Bener. Bener banget. Karena mungkin karena kita beda-beda banget kali Iya ya. bener Jadi banget. Jadi pertama nemunya tuh. kali ini mau kemana ya? Gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang udah tahu kita kesini. Iya. Ya, Oke, karena oke. udah Mungkin kayak lama gitu ya. mungkin. Iya akhirnya Tapi dari kebaca. ketidaksengajaan itu ya Bim. Iya, Jadi benar. maksudnya ya itu mungkin unsur uniknya kalian kan dari tidak Yes. sengaja. Jadi sesuatu yang kesannya apa ya matang banget nih. Iya. Walaupun mungkin kerjanya pasti matang kan. Ya kerjanya pasti matang. Pasti itu cuman kan Iya. ide apa segala macamnya Iya. ketidaksengajaan Pasti. banget tuh. Tiba-tiba soalnya. Iya kan? Soalnya sekali aku ngeluarin nada, beberapa menit kemudian lupa.
Jadi rekam. Udah sumpah, bener. Itu mah sering banget. Kita juga sama. Makanya di studio juga kadang kayak gitu. Iya. Tadi udah main, Gimana ya tadi? kayak gitu kan pasti. Coba deh cek voice note. Cek voice note pasti. Banyak banget deh. Bener-bener. Nah, kita lanjut ke masalah ini nih Bim yang lagi sering banget dibahas ya Iya. di dunia Digital. digital. Oh, iya. Permusikan. Kan sekarang udah ada platform digital nih. Iya. Menurut kalian nih, kan zaman sekarang mah orang-orang di HP udah bisa ngedengerin lagu ya, nggak kayak Bener, dulu. bener. Dulu mah kita harus beli Walkman dulu. Iya benar. Beli Cari kaset. kasetnya. Ngeci Mending HP kalau ada 10 ribuan. 10 ribu sekarang. Dulu mah pasti mahal banget. Iya. Atau nggak pakai Angkatan berapa? 97, cuman saya emang suka banget. Suka banget. atau enggak yang CD gitu kan yang Iya, bisa. CD. Nah, Bener. berarti kan maksudnya zaman dulu cara apa ya memarketingkan sebuah lagu tuh beda tuh. Iya benar banget. Ada rilisan fisik dan rilisan digital. Nah, buat kalian sebenarnya seberapa penting sih rilisan digital dan fisik ini? Karena buat kita sih sebenarnya apa ya kayak rilisan fisik dan digital itu suatu hal yang harusnya jalan bisa bareng-bareng gitu. Yes. Benar-benar Iya nggak sih? jadi ekosistem buat suatu band gitu. Iya, karena kan yang bikin rilisan fisik itu kan bukan cuma urusan band doang, ada industri lain Ada lah. pelakunya gitu. Betul. Nah, itu buat kalian kayak gimana tuh? Kalau gue sendiri sih fisik dan digital emang perlu juga. Maksudnya untuk fisik tersendiri buat yang emang buat listenersnya kita, apalagi yang emang apa ya bisa dibilang kayak fansnya kayak gitu, kita punya suatu message yang emang privilege buat mereka nih gitu. Seenggaknya kesan dari si ownership si Rolegur-nya tuh dapat juga gitu. Gitu kayak dari mereka tuh bagian dari kita juga loh. Iya, betul. Ya, betul. Maksudnya untuk yang fisik gitu. Kalau untuk digital sih lebih kayak ke engagement antara audiensnya aja sih buat dari kita apa yang mau di message ke si audiens. Dan tadi juga kan zaman, ya. Alvin bilang Alvin bilang salah mulu tadi Agung. Alvin siapa? Tapi Alvin kan bilang bikin Rolegur buat jejak digital. Yes. Iya. Ya, jadi nyambung ya. Iya, nyambung juga gitu. Karena udah banyak banget kan sekarang kayak orang band-band, terutama band-band baru kayak kita-kita inilah ya. Jarang banget kan kayak ngeluarin fisik, pun digital juga kadang-kadang ada yang keluarin ya udah YouTube aja lah, udah Spotify aja lah, atau misalnya itu juga asal naik apa segala macam. Make it simple gitu. Iya, make it simple. Sedangkan di apa ya, mungkin di luar dua-duanya masih jalan. Gitu. Penikmat fisik Vinyl masih ada gitu. Penikmat digital masih ada, toko kaset masih banyak. Masih banyak gitu. Coba di sini. Gak ada. Cihapit juga bekas bro, 10.000. Dari tadi Cihapit mulu. Soalnya saya suka kesana. Bukan makan bal kentong. Wah, bukan makan bal kentong. Aduh. Jadi itu ya membahas masalah fisik dan digital. Ya tapi dari teman-teman Rolegur bakal bikin rilisan fisik nggak nih ke depannya? Kan belum ada ya? Belum ada ya? Udah ada kepikiran belum tuh? Udah ada kepikiran nggak tuh? Pengen sampai sempat kita brainstorming kayak covernya kayak gimana? Aduh, paling asik emang. Iya, paling asik. Iya. Cover nih Kayak gimana? Packagingnya kayak gimana? Ya gitu ya. Message-nya mau disampaikan apa nih gitu Iya, kan, si cover benar, ini benar, gitu kan. Kayak ya tapi masih kayak sebatas brainstorming aja gitu untuk fisiknya. Soalnya apa yang kita mau deliver ke si audiensnya yang emang secara fisik tuh bener-bener kesan si Rolegur-nya tuh dapat banget buat audiensnya. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Paling nunggu album beres. Oh jadi lagi jalan album sekarang. Iya. Wah, keren sih. Ditunggu banget nih. Ditunggu banget. Terus kebayangnya mau rilis apa nih fisiknya, CD kah, kaset, vinyl? Final Sonos kan? ini sih unik sih. Iya. Betul. Soalnya kayak CD mah kecil gitu covernya, makanya vinyl mah. Iya. Ada bro gitu. Bisa dipajang. Bisa dipajang. Sampai rumah gak punya playernya. Iya, punya player. Bisa lihat doang. Lagu nama di Spotify. Kayak gitu. Ya benar. Bisa kan kayak gitu. Keren sih tapi kalau Tapi memang kayaknya kalau misalnya band mereka kayaknya seru tuh kalau misalnya main packaging, Bim. Iya pasti. Iya. Karena kan banyak banget pesan yang bisa kalian sampaikan dari packaging. Iya, dari packaging. Iya gak sih? Bisa. Gak cuman kayak sekedar udah aja CD top Iya. kan. Packagingnya bisa kasih apa kek, kasih tanaman misalnya. Iya, packaging, merchant. Nah ya bisa dibandel-bandel juga kan. Iya. Kayak gitu. Tapi FYI buat teman-teman Rolegur di Indonesia nggak bisa produksi vinyl bro. Oh iya. Itu kan. Iya, memang. Siapa tahu ada yang Harus keluar. Makanya kita nyerangnya ke Aussie. Bener emang harus studio sih. Emang di situ. Studio sih. Cari sponsor aja deh. Cari Jadi sponsor lumayan aja, kan. gampang. Masuk itu Sponsor. record label. Record label. Keluarin aja final. Tes press. Ya gitu kan lumayan ya. Pasti lumayan. Terus ngebahas lagi nih dikit
masalah tadi udah kita ngobrol-ngobrol banyak dari mulai fisik, rilisan fisik, terus Musiknya. makna si musik apa segala macam. Kita belum ngebahas masalah yang inti nih Bim. Apa tuh? Masalah komunitas. Ya, dan movementsnya Dan nih. movement. Ya, Karena kan seru. tadi yang sempat saya bahas di depan, maksudnya jujur kalau saya pribadi masih belum tahu nih, maksudnya di yang genre yang seperti ini atau enggak ya anak-anaknya atau Ya. mungkin saudara-saudaranya movementnya seperti apa, Ya. komunitasnya seperti apa. Ya, benar. Saya buta jujur, maksudnya nggak tahu, Benar-benar. nggak tahu sama sekali Sama. gitu, gitu kan. Karena kalau ngomong komunitas juga sebenarnya kan sekarang udah mulai makin apa ya? Makin banyak tapi juga malah Tidak efektif. Iya, gitu. Tidak seperti dulu satu tapi efektif. Kuat gitu orang-orangnya. Kalau di kalian kayak gimana sih di genre-genre yang genre anjing. genre anjing. Kalau dari kita sendiri sih emang ini udah jadi concernnya buat kita juga gitu. Oke, Maksudnya, iya. objektif yang emang mau kita bawa ntar ke depannya tuh terutama ya taulah Bandung kota musik juga gitu. Betul. Itu udah label dari dulu banget nih. Ya. gitu kan. Betul. Makanya kita juga maksudnya creating movementnya itu pun pengennya bareng-bareng sama yang emang seenggaknya newcomer juga nih gitu Iya, bareng-bareng iya, dan iya. sama kita gitu. Yuk seenggaknya kita satu gerbong bareng masing-masing. Seenggaknya bisa ngangkat lagi nih nama Bandung tersendiri itu kayak gimana Iya. gitu Iya, kan. iya, iya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan dari segi base-nya kita yang secara genrenya sih belum spesifik banyak banget enggak sih ya. Gitu hanya kayak Sedikit. sempat kemarin yang ada satu band juga. Iya, iya. Oh iya, ada ketemu band yang satu genre Iya. juga. Ya, Siapa tuh? FGR ya? FGR. Oh JR. Dia band baru banget. Ya, Risman ya? Ya. Tuh tahu kan? Tahu sih, Risman sama siapa sih? Rian. Rian. Ya, benar. Jadi Rian emang kita lupa. creating seenggaknya satu visi bareng-bareng. Yuk seenggaknya bukan buat masing-masing emang pribadi yang emang pengen naiknya dulu nih. Iya, tapi seenggaknya bareng-bareng kita aja gitu. bareng-bareng. Naiknya bareng-bareng ya. Angkat lagi Semangat nama collective Bandungnya. bro. Nah iya itu, Iya. karena itu kan yang sebenarnya hilang jam sekarang tuh. Iya. Malah orang-orang bikin jalannya sendiri. Iya gitu. Ya kita bisa ngomong gini karena ya kalian juga udah pernah di musik udah bukan setahun dua Ya, tahun. benar. Dari SMP mana dari SD. SMP pasti. Ngerasain pasti. Udah kerasa kan. Kalau dulu sih mungkin ya komunitas itu satu apa ya kunci banget kan buat Yes. band-band apa Buat band tuh komunitas maksudnya jadi circle yang sehat untuk Iya, iya. kita bikin band ke depannya pasti Betul. planningnya banyak Yep. dan support gitu. Iya. Tapi kan sekarang kayak ya udah masing-masing orang-orang genrenya itu di sana, di sini. Jadi nggak Tapi tadi nyatu memang gitu. sebelumnya juga kita udah sempat ngobrol kan Iya, sebelum sempet ngobrol ini gitu-gitu. Masalahnya emang rantai apa ya rantai Segitiga apa? segitiga bermuda. Segitiganya tuh emang kayak antara pelaku, pendengar, yang tukang kaos. Dan apa? sama ya entah itu Penyelenggaranya lah. Penyelenggara, organizer, bener-bener. apa segala Bikin macam itu event. juga karena kan percuma salah satu nggak ada aja Iya. Iya, pasti Benar, mati. event Kayak sekarang ada nggak ada band ada pendengar nggak siapa yang mau ada. main Iya benar. ya kan begitupun sebaliknya gitu kan itu harus saling-saling gitu sedangkan sekarang kan maksudnya yang jadi concern kita juga event-event pensi-pensian Iya, gitu, event bener-bener. kecil biasanya. Itu kan private. awalnya harusnya Yes. kita dari situ kan Iya benar harusnya dari situ. Benar Ya dari nggak sih? situ. Kalian masih ngarepin main di pensi kan? Iya sih. Itu mah pasar kalian kan? Iya. Itu mah. Ngedaftar submission gitu kayak anjir Iya, gimana bener. nih keterima enggak gitu. Kayak gitu benar. Karena jujur kalau saya sih masih pengen gitu kayak maksudnya bener, main-main di pensi apa segala macam itu kan vibes kita zaman dulu ya. Iya, benar. Zaman Vibes dulu banget. main di pensi itu udah kayak wih ini band Iya. oke juga nih satu angkatan misalnya. Ikut audisi terus band saya kan hardcore bahasa. Iya. Audisi. Sekarang juga hardcore kan. Ya dulu ya sih benar. Terus ikut audisi jurinya sih. Tak supaya. Untuk namanya jalan Nuau. Wow, Bener, iya. karena Main, yang penting. Sayang banget kan ya Sayang. kalau Iya, kalau sama. masalah pensi itu aduh. Sekarang Meskipun udah emang komersil. kayak perjalanan band masing-masingnya kayak itu pilihan juga masing-masing. Iya, Iya sebenarnya. betul. Cuman ya menurut kita sih seenggaknya bisa buat ngelebarin buat networking kenapa enggak? Bener. Nah itu sih. Networking. Apalagi skena-skena sekarang kan juga udah banyak juga kan. Iya. Sebenarnya banyak banget band baru sekarang. Banyak banget. Banyak banget. Makanya ada Society Discover. Iya. Ya kan? Benar, itu tujuan kita. Makanya ini siapa lagi?
Masuk bos. Jadi. Bos, mana sih bos? Bos. Tambah ya bos ya? Tinggal dibantu blow up media aja kan. Sekarang tuh karena kan maksudnya masih pandemi juga kan. Iya. Event-event Iya. kayaknya 2021 pertangahan kali baru ada. Iya, Iya, itu benar. juga mungkin masih terbatas ya. Iya. Benar-benar. Nggak akan langsung Itu juga sih. gitu. Makanya sebenarnya ya plusnya dari Bandung tuh ya banyak bisa mengeluarkan band-band baru yang Iya, punya betul. talenta yang bagus-bagus Potensial. gitu. Ya, Potensi iya, banget. Banyak banget band yang potensial yang harusnya sih pelakunya banyak, penikmatnya juga banyak sih. Iya. Harusnya. Makanya dari kita sih pengennya kita bikin satu ekosistem yang apa ya, yang lebih sehat mungkin ya. Yes. Benar. Iya. Satu circle yang sehat tuh iya itu gitu. Antara penikmat dan pelakunya saling berkesinambungan tuh. Benar, itu. Iya, benar. Jadi ya kalau misalkan nggak ada penikmatnya ya kan percuma juga. Iya, Maksudnya kita capek-capek sebagai pelaku Ngapain? musik juga banyak banget nih pasti kan. Iya, benar. Itu Banyak banget. yang ada di Bandung tapi penikmatnya kan nggak ada gitu kan sayang banget gitu. Iya. Mungkin banyak juga kayak yang nggak mau cari tahu juga ya. Kayak sudah terfokus, wah ini aja yang keren, udah aja itu terus. Iya. Padahal Terus mungkin nggak mau ngebuka diri gitu. yang baru-baru masih banyak juga yang lebih Iya, keren, benar. Bim. Benar. Kayak yang selama ini kita dicari-cari juga ya. Iya. Iya. Walaupun kadang-kadang juga kita ya ada aja sih yang kelewat-kelewat ya, Iya, wajar. pasti. Cuman kan Saya kita banyak banget kan. banyak banget. Gila yang rekaman di Southside aja Iya. banyak banget ternyata. kan. Benar. Kita juga baru tahu gitu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Enggak, maksudnya Ternyata- di rekaman di sini tuh kita jujur kayak nemuin apa ya satu kayak sih bisa dibilang circle baru lagi gitu. Iya, gitu. Soalnya orang-orang baru benar-benar Iya, datang yang ke mungkin Kondensasi. mereka udah punya circle-nya masing-masing nih, Iya. datang ke sini jadi kita kayak bikin circle baru lagi aja gitu. Maksudnya Iya. kita bikin komunitas dan movement lagi yang baru gitu. Dan banyak banget ternyata, kita baru tahu band-band ini ternyata bagus ya. Iya. Itu banyak banget band-band lokal yang wah gila. Menurut Sebenarnya gue. sih intinya sih jangan menutup diri sih. Benar. Kalau Iya, benar banget. Maksudnya ketika kemarin kita juga maksudnya tukar pikiran sama FGR banyak hal-hal yang kita nggak tahu mereka tahu dan mereka nggak tahu kita tahu gitu. Nah, Iya. Saling apa ya? Saling bantu ya. Saling bantu, benar. saling bantu di satu circle itu tuh gitu. Iya, iya. Bahkan banyak yang nanya kayak ini kemana ya gue? Kalau misalnya mau punya band terus harus kemana? Kemana? Nah, Karena iya, kan dulu banyak tuh sempet kalau misalnya spasial masih ada? Ya. Masih oke lah. Ya, masih ada kayak, ya. ini ada di tempatnya nih Iya, gitu kan. benar, Anak-anak, iya, iya. oke anak-anak Gampang indie gitu kita ke ya. sana gitu. Gampang banget. Anak-anak yang Saya tidak berlabel. juga bikin acara di sana. Iya misalnya. kan, nah, dan gue tuh selalu datang ke sana cuma pengen ketemu orang aja. Benar. Pas ini orang-orangnya siapa, Iya. kenalan, pengen tahu. Karena mungkin mereka yang udah jalan duluan, kita yang baru bisa ngikutin caranya mereka yang Iya. lebih efektif gitu kan. Apalagi dengan adanya senior dan junior yang mungkin bisa saling sharing gitu kan. Iya, betul. Dan sekarang tuh di Bandung, gue gak tahu ya tempatnya di mana sekarang, kayak masih ngacak sih sebenarnya. Iya. Belum ada satu tempat tek di sini, Iya. gitu kan. Paling event-event kecil kita ngumpul, Iya. bareng. Ini ada ini main, datang yuk gitu. Paling banyak yang nyari sih, yang curhat juga kayak band-band baru. Zaf kemana ya kalau misalnya mau promo? Iya, Gue pasti. juga bingung sayang. Iya. Saya juga bingung nih. Harus gimana gitu. Sama-sama bingung. Tapi ngomong-ngomong tentang komunitas dan industri musik lah ya. Harapannya nih teman-teman ke depannya kayak gimana buat ekosistemnya, buat kesehatannya Iya, gitu sih. Karena memang gak cuma di kalian Iya, doang, banyak benar. kok di- banyak Banyak ya. banget yang ngerasain sama Iya, gitu. ternyata Kayak banyak gitu. gitu yang ngerasain sama gitu. Kalau menurut Alvin pribadi sih, seenggaknya meskipun emang kita punya, katakanlah udah ada ekosistem yang baru nih gitu kan, Betul. kita udah join. Nah di dalamnya itu kita ngebuat kayak seenggaknya nggak jadi saling sikut nih. Gitu antara yang emang sesama bandnya gitu ya, masalah kayak tenar atau enggaknya kan Balik cuma lagi. balik lagi Iya, antara benar, rezeki benar. dan emang gimana effortnya. Iya, Ada betul. pasarnya masing-masing. Nah, Iya. Iya benar. Nah, dari suatu ekosistem itu seenggaknya harapan kita sih gimana dari si pelaku yang pembuat event ini bisa jadi ngenotis dan aware tentang Iya. ternyata ada komunitas yang seperti ini nih, seenggaknya yang emang mau ngebanjuin musik-musik Indonesia tuh kayak gimana gitu kan. Dengan gaya berbeda masing-masing dari siap bandnya. Iya. Gitu. Karakternya masing-masing ya. Iya, Benerin. kayak Iya, gitu iya, sih. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong selama pandemi kemarin kan maksudnya kayak banyak event yang nggak bisa diselenggarain. Ya, itu juga Banyak ngaruh sih ke planning yang mungkin kalian juga ada rilis single terus di tengah pandemi harus kayak gimana. Tapi mungkin itu juga kayak maksudnya kenapa movement tidak berjalan. iya, juga movement biasanya tidak kayak gitu berjalan ya. juga. Itu mah tapi
Itu mah kontrol tapi nggak bisa. Virus jangan masuk ke Indo, nggak bisa bos. Iya sih bener sih ya. Iya bener. Karena sebelum itu juga udah ada ya. Iya udah ada bener. Nih teman-teman gimana nih nyikapin kemarin selama pandemi? Ada planning terganggu kah? Iya atau Pasti ya terganggu. Ada. Cuman atau biar tetap hidup deh Rollygood kita ngapain deh Ke depannya gitu ngapain? Kalau pas waktu pandemi kita benar-benar kayak nge-brainstorm, emang benar-benar preparing, seenggaknya udah beres pandemi kita ngapain nih. Oke, Ya, bener. ya. Mau itu kayak preparing album dan segala macamnya, apa itu kita bergerak sempet yang emang udah dieksekusi sama kita, lebih kayak di platform media sosialnya tuh engagement sama audiensnya kayak gimana sih. Iya, Seenggaknya kehadiran dari si Rollygood ini masih ada gitu, Iya, sampai rebranding juga gitu kan, dari segi kayak kita foto tag ulang lagi dan segala macamnya. Tapi seakan-akan itu tuh emang udah kita preparein juga gitu secara brainstormingnya, Iya. yang selama pandemi, seenggaknya pas waktu tahu beres tuh kita udah siap Udah tahu dan ready ngapainnya, gitu. ya, udah tinggal Iya. jalan ya. Harusnya ada showcase ya sebenarnya. Iya Banyak sih. ya, siapa Harusnya yang banyak harusnya kita juga Iya, sama. harusnya banyak. Saya juga sama. Kita juga sama soalnya. Mungkin sih harusnya juga tapi gimana lagi? Gimana Iya, lagi? benar. Jadinya yaudah mainnya digital kayak oke kita kalau misalnya udah beres single kemarin rilis, tahun depan rilis lagi aja kagok Iya, gitu kan. benar, Jadi udah terus aja terus biar orang tuh masih bisa dengar, masih bisa oh ini ada nih. Karena kan sebenarnya kemarin tuh permasalahan di kita adalah kita sempat vakum. Itu Iya. orang yang kira lu bubar. Oh ini enggak masih ada. Gue gitu. Wah enggak cepetan keluarin single gue gitu. Ini orang-orang udah ngira kita bubar gue gitu Iya, kan. iya, iya. Akhirnya ngeluarin single segala macam. Nah sebenarnya dari tahun 2017 sampai sekarang tuh beda banget. 2017 kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Mungkin lagi hokinya kali ya. Iya. Nah sekarang tuh kayak oke kita promo. Jadi karena udah tidak, mungkin gue udah gak terikat di salah satu radio. Jadi gue udah enak kan. Iya, ha. Maksudnya kalau dulu kan gak enak kan malu gitu kan. Takutnya kalau bisa di interview di sana gimana gitu. Kesannya Tapi ya. sebenarnya gak apa-apa gitu. Cuman sekarang lebih fleksibel aja kita mau Iya, kemana. Karena kan udah pada beres kuliah juga. Udah Iya. tinggal nyantai segala Iya. macemnya. Tinggal bagi-bagi waktu aja sama kerjaan. Terus berarti kemarin bikin live session session ya? tuh itu nyikapin juga pandemi ya sebenarnya kan? Iya Bagaimana sebenarnya. kalian ini ya? Daripada nggak ada panggung Apa-apa. kan? Udah bikin bikin aja konten. live session gitu bener kan? Karena banyak banget Iya. yang gitu sekarang kan. Udah Iya. bikin konten sendiri daripada Iya, ya itu. kan. Iya, Soalnya daripada mati kesannya kan. Nah itu. Mending udah aja jalan gitu. Dan Sama- akhirnya ngobrol sama FGR tuh kita bikin apa yuk bareng aja. Seenggaknya IGTV juga it's okay lah gue Iya. gitu kan. Bener-bener. Iya, iya, Sekarang kan sistemnya kolaborasi ya maksudnya kayak mending Bener-bener. kolaborasi aja daripada Iya. kita musuhan. Iya, iya. Ini gue gengsi nih gengsinya enggak lah. Iya. Udah kita gabung aja. Dulu juga kita gitu kok. Oh, iya. Sebenarnya kita juga Ketemu dua kayak band gitu. berbeda terus emang pengen bareng gitu. Ya gitu. Movement pertamanya juga gitu. Gitu Kita bikin kan. sesuatu bareng-bareng lah. Sampai bikin kaos. Dua band. Dua band. Dua band satu kaos. Ngirit modal. Mungkin boleh bisa dicoba. Ngirit tuh. Iya. Tapi dari kaos itu kita bisa bikin live session, Live session ya. juga. Iya. Gak usah ngeluarin duit. Iya. Benar. PO lagi. Iya. Plot twist. Bagus ya. Yang penting tuh PO. Sama ada album ya ke depannya. Iya ke depannya Iya. gimana Lagi nih? proses- Lagi progres Teman-teman? album. Berapa persen tuh? album. Berapa persen? Kira- Progres sekitar hampir 60%-an sih. Iya, masih Rencana mau berapa lagu emang? Rencana antara 10-an lah gitu. Wah mantap tuh. Sekuatnya otak sih. Oke. Sepanasnya ya. Sepanasnya. 15 masih kena. Lanjut. Mereka bikin lagu yang buat tenang. Tapi mereka sendiri juga ngebul gitu. Terus recording sendiri selama Recording ini. sendiri. Oh, Recording sendiri. sendiri, mixing mastering adalah co-produce gue juga. Ya, biasanya Oke, kayak gitu ya. biasanya kayak gitu pasti. Biasanya kayak gitu. Ya, Gitu. dapat budget. Yoi. Bener kan? Press Bener. budget. Heeh. Kalau bingung rekaman di mana? Bim? Di sini. Yoi. Masuk. Sama bos. Bos. Langsung. Ya, bener. Oke. Promosi lagi kan. Promosi lagi. Iya. It's okay. Ada lagi ada promo emang. Bingung bikin video klip gimana tuh? Bisa di sini. Oh. Belum punya video klip kan? Bisa. Cover album gimana tuh Bim? Bisa ada orang visualnya juga. Oh udah ada paketnya ya? Iya. Nanti di belakang aja. Oke, nanti kita ngobrol. Sesi terpisah ya. Iya. Gitu Bim. Jadi obrolan panjang kita sudah panjang banget nih. Iya, Dari banyak mulai banget movement, dari dari mulai tadi nama Rollygood tentang tenang-tenangnya. Dari Iya. mulai Cara mereka nyebutinnya juga sampai kita tanya. ketemu. Yoi. Bener. Sampai ke mereka ketemu kayak gimana. Pokoknya sukses aja. sukses aja sih buat
Rolegur ya, mudah-mudahan tetap terus berkarya ya. Ya tetap terus Di tengah berkarya. pandemi ini Ditunggu jangan albumnya. Ditunggu albumnya. Amin. Ditunggu Jangan- final. Amin. Jangan kerem lah pandemi mah udah maksudnya. Jangan rem. Gas Ah, terus. gas terus. Gas terus. Sebenarnya lagi progres juga ya. Ya. Single lagi. Single next. Oh mau single Oh, lagi? iya, Oke, iya, iya, tuh. ditunggu Ya, juga. semoga Jembatan ya, jembatan awal untuk tahun album. lah ya, awal tahun. Awal tahun. Asik. Udah Pas tuh, awal besok tahun. akhir Ada tahun bro. spoilernya ya. Besok udah akhir tahun. Besok tanggal 1. Sebenarnya yang beban yang tengah ini. Oh, Oh iya bener. Iya, karena gue harus nyari nada vokalnya. kan. Iya. kalau apa memang biasanya kayak gitu kok. Iya. Bikin album, bikin EP, mundur aja semuanya. Ke target awal. Iya bener. Pengalamannya memang gitu kan. Iya. Nggak mundur bukan anak band, Bim. Iya. nggak sih? Hajar terus. Hajar terus. Digital bisa. Iya, Iya bener. Gitu. Gak Jadi punya uang juga hajar terus. hajar terus. PO jangan lupa PO baju. Atau enggak, baju. minjem lah bentar. Atau nggak gitu. Iya bener. Nggak ada uang, ya bisa nyicil lah di sini bisa. Iya, Bisa, oh ya bisa, ampun. bisa dobrolin. Oh, Ada obrolin. Ya jadi gitu tuh obrolan kita. Terima kasih juga nih teman-teman. Thank you. Thank you juga. Sudah menyempatkan. Sukses terus ke Makasih depannya. banyak. Ya mudah-mudahan Tetap ya. semangat. Tadi pesan-pesan tentang movementnya juga mudah-mudahan nyampe juga nih ke yang Nyampe. nonton. Amin. Mudah-mudahan kita Ya. juga bisa bikin suatu apa ya ekosistem baru juga ya. Iya benar. Yes. Amin. amin. Ya, Kita bergerak sangat- bareng-bareng lah. Bergerak bareng-bareng lah Iya, walaupun benar. genrenya beda-beda, mungkin musik apa segala macamnya beda-beda. Kita sih nggak jadi masalah ya. Iya, benar. Karena Mending ya- kita main bareng dulu aja yuk. Itu. kayak gitu. Iya Benar. kan? Benar. Karena di Southside sendiri nggak terbatas genre A, genre B, genre C. Betul. Mungkin kita memang orang-orangnya seperti ini ya dengan Yes. Nah, ruangan hitam-hitamnya. hitam juga terus Baju suasana hitam, gelap suasana gitu. gelap. Baju benau. Kamar mandi remang-remang. Ya. Remang-remang baju akar. Baju akar, tapi ya kita mah gak jadi masalah ya. Betul sekali. Sok mangga, makanya kita mah welcome banget nih buat teman-teman misalnya teman-teman Rolegur atau teman-teman yang lain yang nonton juga ada apa ya kayak punya project, punya apa, sok mangga. Ya, benar. Kita mah udah pasti di Cumponan ya. Cumponan. Bakal pokoknya. Nah kita juga sebenarnya ini juga sedang berusaha membuat media baru lah ya. Iya. Untuk ya Movement wadah-wadah baru. kalian teman-teman juga. Sebenarnya buat kita-kita juga gitu kan. Yes. Karena kita juga di musik juga gitu. Iya, bareng-bareng aja. Ya, semuanya pokoknya bareng-bareng karena hidup adalah Udunan. Yoi. Nah, J. Harapan kitanya juga ya seenggaknya dari kita ada di sini ya kita terima kasih banget dari Southside pun Ya, bisa benar. Sama-sama. lebih maju juga. Ya. amin ya. Ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih ya Terima kasih. teman-teman. Thank you guys. Ngobrol-ngobrol panjang. Oke. Thank you so much. Mungkin segitu aja ya Segitu dari kita berdua. Ya. Biman dan Bimo. Yoi. Hai. Kamu Bimo, saya Bima. Iya benar. Iya benar. Tetap tonton Southside Discover. Ini Southside masih Discover. episode pertama. Episode pertama. Southside Discover tuh bakal tayang setiap hari Minggu. Betul. Jadi teman-teman bisa Stay tune. cek terus di hari Minggu, tapi nggak setiap minggu sih, 2 minggu sekali lah ya. Iya, benar. Capek soalnya Bos. tiap minggu. Iya kan? Lihat aja ke depannya Capek. fisik gimana. Sawanin. Dan masih banyak juga band-band lain nih Ya. yang keren-keren juga. Ntar kita Ya. bakal undang ke sini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya. Buat Follow Instagram info-info kita. di @southside.chamber. Chamber. Di situ juga kalian bisa tanya-tanya semua. Pokoknya pengen bikin tadi apa lagu, pre-pro, video klip. Bisa semua. Semua bisa. Tanyain aja dulu. Karena kita butuh cuan. Di samping movement kita juga butuh cuan. Cuan, bener. Ya kan? Nah, Pokoknya jangan lupa subscribe dan like juga di YouTube kita, bener kan? YouTubers banget nih, Bang. YouTubers Bang, banget. YouTubers dong. Like and subscribe. Ya udah sampai ketemu lagi di episode 2 ya Iya, dengan benar. band-band keren lagi. Saya Bimo pamit undur diri. Saya juga Biman pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan di Southside Discover.